Dewa medis terkuat. Bab 829. Membunuh. Membunuh. Semua dewa petarung bermata merah, penuh dengan niat membunuh. Termasuk Raja Serigala Petir Liar, mereka semua ingin membunuh Xiao Chen. Kecemburuan dan keinginan untuk mendapatkan warisan abadi telah membuat semua orang kehilangan akal sehat. Kemarahan mendorong mereka untuk menyerang Xiao Chen dengan panik. Menghadapi semua ini, mata Xiao Chen tenang, sama sekali tidak takut. Tidak hanya tidak ada rasa takut, tetapi bahkan ada penghinaan di matanya. Itu benar, itu adalah penghinaan yang nyata. Bagaimana mungkin dewa pembunuh 1000 alam yang perkasa peduli dengan sekelompok dewa pejuang 100 alam? Tidak peduli seberapa banyak sampah yang ada, pada akhirnya itu tetap saja sampah. Ketika berhadapan dengan orang yang benar-benar kuat, mereka selalu menjadi sampah yang tak berdaya menghadapi belas kasihan orang lain. Ratusan sinar cahaya yang sangat kuat menghantam dengan sikap yang tak tertandingi, bahkan penghalang ruang angkasa pun hancur. Sinar-sinar itu jatuh seperti meteor, tetapi Xiao Chen hanya punya sedikit pikiran. Sesederhana itu. Sinar pedang yang mengejutkan segera bergabung menjadi satu dan melesat langsung ke langit. Dengan satu pedang, ia menghadapi sinar serangan yang tak terhitung jumlahnya. Ini seharusnya menjadi keuntungan yang sangat besar dalam hal jumlah. Akan tetapi, saat sinar cahaya itu bertabrakan dengan pedang Xiao Chen, seluruh penghalang ruang angkasa itu hancur berantakan. Ledakan. Kekuatan ledakan besar dan gelombang kejut yang dihasilkan langsung menghancurkan ruang di tempat itu. Energi itu menghancurkan segalanya, berubah menjadi badai tajam dan kilat tajam. Kedua energi itu bergabung untuk membombardir bumi, menyebabkan segala sesuatu dalam radius ratusan juta kilometer runtuh dan meledak. Tanda seru. Pada saat ini, seluruh dunia kecil itu tampak seperti kiamat. Langit dan bumi redup, dan bumi retak dan runtuh. Lautan dan bebatuan runtuh, dan langit dan bumi pecah, tetapi seperti ini saja. Para dewa yang bertarung sangat marah, ketika tiba-tiba, sebuah sosok, seperti anak panah hitam, menembus langsung asap dan awan yang dihasilkan oleh ledakan itu. Sialan! Dia datang. Cepat, bertahan. Para dewa petarung tiba-tiba berteriak kaget. Tidak seorang pun menyangka bahwa Xiao Chen ternyata tidak terluka. Tidak hanya dia tidak terluka, dia bahkan menembus lapisan awan yang dihasilkan oleh ledakan itu secara langsung, dan kemudian muncul di hadapan semua orang dalam sekejap dengan postur yang tak terkalahkan yang dapat menghancurkan dunia. Dalam kepanikan, semua orang segera meluncurkan pertahanan. Namun, bagaimana mungkin pertahanan ini bisa menahan Xiao Chen? Xiao Chen mendatangi mereka dan langsung menggunakan tinju pembelah bintang untuk menghancurkan penghalang semua orang. Ledakan. Dengan ledakan dahsyat, penghalang pertahanan para dewa yang bertarung hancur tanpa ampun di tempat. Sialan, mundur. Begitu kata, mundur keluar dari mulutnya, Xiao Chen langsung meninjunya di detik berikutnya. Satu pukulan. Hanya satu pukulan, dan dia melesat menembus dada keempat dewa pejuang 100 domain. Akibatnya, penghalang ruang di belakang mereka hancur seperti cermin oleh pukulan Xiao Chen. Lari. Semua orang berseru, dan melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka mati rasa dan kaki mereka menjadi dingin. Tapi, tepat ketika semua orang ingin melarikan diri, Xiao Chen berteriak dengan wajah dingin. Teknik abadi, formasi jaring langit dan bumi. Setelah memberi perintah, Xiao Chen langsung menahan semua kultivator yang hadir. Demi melarikan diri, para dewa petarung itu sama sekali mengabaikan monster serigala dan dengan panik menembak dan membunuh semua makhluk di depan mereka. Namun, setelah mereka membunuh semua iblis serigala di depan mereka, mereka pikir mereka bisa melarikan diri, tetapi mereka terhalang oleh formasi jaring. Tanpa terlihat, seolah-olah ada penghalang besar yang menghalangi semua orang. Buka! Para dewa petarung membombardir formasi itu dengan panik, tetapi menemukan dengan putus asa bahwa formasi ini tidak dapat dibombardir sama sekali. Saat berikutnya, Xiao Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya, matanya jernih, dan dia berbicara dengan tenang. Seni abadi, formasi pembunuhan abadi. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di ruangan itu merasakan darah di tubuh mereka mulai mengalir lebih cepat. Pada saat ini, semua orang benar-benar putus asa. Dia benar-benar bisa mengendalikan darah di tubuh kita. Sudah berakhir. Kali ini benar-benar berakhir. Cepat, bunuh dia. Cepat. Kalau tidak, kita semua akan mati. Para dewa pertempuran kembali lagi, melancarkan ratusan juta serangan per detik, lebih dari 10 miliar serangan, semuanya ditumpangkan pada Xiao Chen.
Xiao Chen mendengus pelan, dan tanpa tergesa-gesa, dia menggunakan tubuh emas abadi, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi emas. Setelah berubah menjadi dewa pembunuh 1000 alam, tubuh emas abadi Xiao Chen telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, yang jauh melampaui jangkauan orang biasa. Dibandingkan dengan pertahanan sebelumnya, pertahanannya berkali-kali lipat lebih kuat. Kali ini, dia tidak perlu menggunakan jurus apapun untuk menghancurkan puluhan miliar serangan. Dia hanya menggunakan jurus ini untuk dengan mudah memblokir serangan semua orang. Seluruh orang itu tampak memiliki kulit tembaga dan tulang besi, dan tidak dapat dikalahkan sama sekali. Bahkan jika penghalang ruang sekuat itu hancur, Xiao Chen masih tidak terluka. Keputusasaan semacam ini hampir membuat semua dewa yang bertarung merasa kasihan pada diri mereka sendiri. Kita tidak bisa terus bertarung. Semua orang sekali lagi menyadari jurang pemisah antara mereka dan Xiao Chen. Kesenjangan itu hampir seperti jurang alami. Pada saat ini, seekor iblis serigala akhirnya tidak dapat menahan energi di dalam tubuhnya dan meledak. Ledakan. Dengan ledakan keras, ia terhempas menjadi bola kabut darah. Kemudian datanglah yang kedua, ketiga, dan keempat. Setan serigala yang tak terhitung jumlahnya tertiup menjadi kabut darah. Di atas langit, seolah-olah pita merah darah panjang telah muncul, yang tampak penuh dengan keterkejutan dan keputusasaan, begitu menyedihkan sehingga hati orang-orang pun mulai menjadi dingin. Setan serigala itu tampaknya meramalkan nasib masa depan mereka. Para dewa yang bertarung hancur total. Bertarung, tapi aku tak bisa mengalahkannya. Bertahan, tapi aku tak bisa membela diri. Sekarang hanya ada satu jalan bagi mereka, yaitu kematian. Namun, siapa yang ingin mati? Mereka telah menghabiskan puluhan ribu tahun untuk akhirnya berkultivasi ke tingkat dewa pejuang 100 domain. Sekarang, dihancurkan sampai mati oleh Xiao Chen seperti semut, bukankah itu kerugian yang sangat besar? Akhirnya, seorang dewa pertempuran berlutut di depan Xiao Chen dengan bunyi plop. Ya Tuhan, aku salah. Seharusnya aku tidak menyerangmu. Aku bersedia menjadi anjingmu. Tolong lepaskan aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Ketika satu dewa petarung berlutut, siapa di antara dewa petarung yang tersisa yang bersedia terus bertahan? Akhirnya, dewa pertempuran lainnya berlutut. Segera setelah itu, para dewa petarung yang tak terhitung jumlahnya semuanya berlutut di tanah. Tidak ada yang tertinggal. Bahkan Raja Serigala yang ganas pun berlutut karena ketakutan. Tuhan, tolong ampuni nyawa kami. Kami bersedia tunduk kepadamu. Tolong, Tuhan, kasihanilah kami. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam, tatapannya dingin dan agung. Kalau begitu, kenapa kau tidak menyerahkan seluruh darah dan tenagamu? Bab 830. Serahkan saja. Kami akan segera melakukannya. Beberapa dewa petarung mengeluarkan setetes darah dari alis mereka. Xiao Chen mengumpulkan semua esensi darah di dunia kecilnya dengan tangan besarnya. Formasi pembunuh abadi juga mundur pada saat yang sama. Mulai sekarang, semua lebih dari 100 dewa petarung ini akan menjadi bawahan Xiao Chen. Jika Xiao Chen ingin mereka mati, mereka harus mati. Jika Xiao Chen ingin mereka hidup, mereka bisa hidup. Tepat setelah melakukan semua ini, seluruh dunia kecil mulai runtuh. Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit, melambaikan tangannya yang besar, dan menempatkan semua orang, termasuk klan iblis serigala, ke dalam salah satu dari 9 provinsi Divine Cauldron, dan kemudian meninggalkan tempat ini dengan kecepatan kilat. Ketika dia muncul lagi, dia telah tiba di luar celah dimensi. Melihat ke belakang, dunia kecil di celah dimensi itu runtuh seperti kiamat. Tak lama kemudian, celah dimensi itu mulai menghilang perlahan. Seolah-olah makam abadi itu tidak ada lagi. Xiao Chen menghela napas, makam leluhur keluarga Xiao menghilang, menandakan bahwa abadi keluarga Xiao juga telah sepenuhnya musnah dari dunia ini. Namun, masalah yang mereka tinggalkan sendiri jauh lebih rumit. Tanpa berkata apa-apa lagi, hanya satu orang abadi, Mu Qianqiu, sudah cukup membuat Xiao Chen sakit kepala. Abadi. Sungguh eksistensi yang kuat. Setidaknya, dengan kekuatan Xiao Chen saat ini, dia mungkin tidak mampu menghadapinya. Dan setelah menjadi abadi, dia harus pergi ke keluarga Xiao dan memberitahu mereka tentang kematian kedua leluhur itu. Dia melepaskan Xiao Wange, yang kekuatannya telah mencapai puncak Dewa Perang 10 arah, dan hanya sedikit lagi dari Dewa Perang 100 wilayah. Ini bukan hanya karena dia telah memperoleh warisan leluhur keluarga Ye,
tetapi juga karena kekuatan Xiao Chen telah meningkat, yang telah sangat meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini, Xiao Ziyi, termasuk Xiao Leng yang berada jauh di Kota Bintang, dan anggota keluarga Xiao lainnya, mungkin telah membuat kemajuan yang cukup besar. Dia memberitahu Xiao Wange tentang leluhur keluarga Xiao, tetapi tidak menyebutkan apapun tentang peta Hongmeng. Xiao Wange juga sangat terkejut. Lalu apakah kita akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam keabadian di masa depan? Xiao Chen mengangguk, dengan tatapan penuh tekad di matanya. Tentu saja aku bisa. Aku telah memperoleh darah abadi yang ditinggalkan oleh para leluhur keluarga Xiao untuk membersihkan tulang dan sumsumku. Di masa depan, aku akan segera memasuki alam abadi. Namun, sebelum promosi, kita pasti akan bertemu Mu Qianqiu, yang merupakan tabu besar. Jika terjadi kesalahan, seluruh keluarga Xiao akan musnah. Termasuk kau dan aku. Xiao Wange berkata dengan sungguh-sungguh. Aku mengerti. Jangan khawatir, aku akan meminta seluruh keluarga Xiao untuk membantumu meningkatkan kekuatanmu dan membuatmu maju ke alam abadi. Menurutku Po Jun seharusnya sudah mewarisi tahta klan Berserker. Sekarang, ayo kita cari Po Jun dan lihat apakah dia bersedia tinggal atau ikut denganku. Bagus. Xiao Chen melepaskan gurunya, Liu Yunxuan, dan Xiao Ziyi, dan mereka bergerak maju bersama, dengan cepat mencari habitat klan Berserker. Xiao Ziyi kini telah dipromosikan ke kekuatan Dewa Pejuang 100 domain. Sebagai putri kandung Xiao Chen, begitu Xiao Chen dipromosikan, tingkat kultivasinya akan ditingkatkan secara langsung dan maksimal. Dan Liu Yunxuan juga hampir mencapai tingkatan Dewa Perang 10 penjuru. Xiao Chen membiarkannya keluar hanya agar Xiao Wange dapat memberikan bimbingan pada Liu Yunxuan. Bagaimanapun, seni abadi yang diperoleh Xiao Wange semuanya diwarisi dari keluarga Xiao. Itu adalah seni abadi yang lebih unggul dari dunia ini. Bagi Liu Yunxuan, itu sangat bermanfaat. Tidak lama setelah terbang, semua orang telah menemukan sekelompok berserker. Xiao Chen. Lihat. Xiao Wange adalah orang pertama yang menemukan para berserker. Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit, sementara Liu Yunxuan, Xiao Ziyi, Lin Zentian dan yang lainnya tiba-tiba tampak muram. Mereka bukan sekelompok berserker yang hidup. Sebaliknya, mereka adalah sekelompok mayat berserker. Begitu saja, dia sendirian, mengambang di kehampaan. Beberapa orang dengan cepat mendekat, Lin Zentian mengulurkan tangan dan menyentuh mayat itu, wajahnya berkata dengan serius. Darah di tubuhnya masih panas. Dia pasti sudah meninggal belum lama ini. Xiao Chen tidak bisa menahan rasa penasarannya. Siapa yang akan membunuh para berserker di sini? Kekuatan para berserker sudah terkenal. Selain itu, aku telah mengumpulkan semua orang kuat di makam abadi. Secara logika, tidak seorang pun di sini yang dapat menjadi ancaman bagi para berserker. Lin Zentian menghela nafas panjang dan berkata, bagaimana kalau itu mereka? Mata Xiao Chen menyipit. Tuan, maksudmu adalah ada pertikaian internal di antara klan berserker. Lin Zentian mengangguk. Kemungkinan ini tidak dapat dikesampingkan. Para berserker adalah orang-orang yang sombong dan angkuh. Beberapa cabang dalam ras tidak mau tunduk satu sama lain. Dan Po Jun lemah, dan dia datang dari luar untuk bergabung dengan para berserker. Seorang pewaris tahta tiba-tiba muncul entah dari mana. Saya khawatir dia tidak akan bisa meyakinkan publik dengan mudah. Mendengar desahan Lin Zentian, ekspresi Xiao Chen menjadi lebih serius. Po Jun adalah bawahannya. Terlebih lagi, Xiao Chen lah yang membawa Po Jun ke sini, dan Xiao Chen lah yang membiarkannya kembali ke ras berserker. Jika Po Jun dalam bahaya, Xiao Chen akan merasa bersalah seumur hidupnya. Aku harus pergi melihat apa yang terjadi pada klan pejuang gila. Po Jun adalah saudaraku, aku tidak bisa membiarkannya dalam bahaya. Lin Zentian mengangguk dan menjawab. Sekarang kamu bisa mengurus semuanya sendiri. Meskipun aku tuanmu, aku akan tetap menuruti keinginanmu dalam hal sebesar ini. Ayo kita pergi dan lihat bagaimana keadaan Po Jun. Bagus. Begitu kata-kata itu terucap, beberapa orang berubah menjadi aliran cahaya dan bergerak maju dengan cepat, menuju lebih dalam ke lubang cacing. Pada saat ini, di luar kota Griffin, beberapa dewa perang dari 10 penjuru, bercampur dengan beberapa dewa perang dari 100 alam, semuanya berlutut di tanah. Di depan mereka ada sebuah prasasti batu besar. Prasasti batu ini dibungkus dengan lapisan rantai besi, dan formasi yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya.
Semua dewa perang dan pertempuran berlutut di depannya, menunjukkan kesetiaan mereka yang tak tertandingi. Tuan Kota, Tuan. Kota Griffin kita dalam bahaya. Seseorang telah membunuh 14 dewa pejuang 100 domain dari kota Griffin milikku. 14 keluarga besar di kota Griffin milikku telah menderita kerugian besar. Tolong, Tuan Kota, bantu kami. Tuanku Tuan Kota, jika kau tidak keluar, aku khawatir jabatan Tuan Kota di kota Griffin kita akan direbut oleh orang lain. Semua orang meratap, lalu, energi yang kuat mengalir keluar. Di atas lempengan batu, rantai besi mulai bergetar. Lalu, susunan yang tak terhitung jumlahnya menyala. Energi emas begitu terang sehingga orang-orang tidak bisa membuka mata mereka. Bersambung.